Hai teman-teman semua, video kali ini saya ingin sharing cara memilih oli samping ya untuk Ninja 2 tak atau motor 2 tak pada umumnya. Nah, jadi oli samping itu ada keterangan JASO dan ada keterangan APTC-nya atau tidak. Dan juga berikutnya yang perlu diperhatikan adalah datasheet-nya. Jadi JASO itu lebih pada tingkat deterjensinya. Semakin ke FD itu keraknya akan lebih mudah terbilas dan asapnya kecenderungan akan lebih sedikit. Dan berikutnya APTC. Oli yang ada keterangan APTC itu kecenderungan tingkat pelumasannya lebih baik. Jadi oli tersebut lebih licin. Jadi biasanya kalau kita menggunakan oli yang ada keterangan APTC itu dipakai di motor tuh akan terasa lebih enteng ya, karena lebih licin. Nah, itu dari JASO sama ada keterangan APTC atau tidak. Nah, berikutnya yang perlu diperhatikan adalah di datasheet-nya. Nah, jadi di datasheet-nya itu kan ada, menurut saya yang paling penting itu yang kita lihat adalah viskositas di 100 derajat Celcius dan flash point. Kebanyakan orang lebih cenderung fokus pada flash point ya. Tapi padahal kita juga perlu banget memperhatikan viskositas indeks di 100 derajat Celcius. Jadi maksudnya begini. Ini saya akan bandingkan dua oli. Itu Moto 510 dengan Castrol A747. Nah, ini saya akan beri kriteria ya. Satunya Moto 510 itu untuk oli harian, terus yang satunya Castrol A747 ini untuk racing ya, untuk Herex. Nah, jadi begini, Moto 510 dengan Castrol A747 itu kan dari harga terpaut cukup banyak ya. Moto 510 itu sekitar Rp100.000, sedangkan kalau Castrol A747 itu di atas 300.000 kecenderungan. Kebanyakan di atas 300.000 ya. Nah, dari sini bisa terlihat dari harga, seharusnya Castrol A747 lebih bagus. Nah, kita lihat di datasheet-nya. Kalau untuk Moto 510 itu viscosity index-nya di 100 derajat Celcius itu sebesar 9,8. Sedangkan Castrol A747 itu viscosity di 100 derajat Celciusnya adalah 19,7. Nah, ini maksudnya adalah ketika Moto 510 dipakai di suhu yang ekstrim ya, di RPM tinggi, itu dia kekentalannya berada di 9,8. Sedangkan kalau Castrol A747 ini kekentalannya dia berada di 19,7. Di RPM tinggi dia 19,7. Jadi kesimpulannya Castrol A747 ini lebih aman untuk mesin dibandingkan Moto 510 untuk RPM tinggi. Untuk dipacu di RPM tinggi. Nah, terus berikutnya ini ada flash point. Flash point ini 117 derajat Celcius untuk Moto 510 dan Castrol A747 ini di atas 200 derajat Celcius. Berarti Castrol A747 itu dia lebih sulit terbakar dibandingkan Moto 510. Tujuannya biar dia bisa lebih bertahan, dia bisa lebih lama bertahan di mesin, biar nggak cepat habis. Moto 510 ini 117 derajat Celcius ini untuk oli samping udah termasuk tinggi ya dengan harga segitu. Nah, terus ini saya akan bandingkan lagi dengan oli samping Mesrania OB yang 2 tak. Ini banyak orang bilang kalau oli samping ini bagus ya. Ini kita lihat memang flash point-nya cukup tinggi, 170 derajat Celcius ya. Nah, ini kita lihat di sini itu berarti Mesrania OB ini tidak mudah terbakar ya.
Tapi di viscosity 100 derajat Celciusnya dia hanya 9,6. Berarti sebenarnya masih lebih bagus Moto 510 dibandingkan Maserania OB ini. Karena meskipun Maserania OB ini dia tidak mudah terbakar, tapi di RPM tinggi dia jadi encer. Jadi lebih encer dibandingkan Moto 510. Gitu. Nah, terus saya akan juga bandingkan dengan Idemitsu 2 tak ya. Oli samping Idemitsu. Ini Idemitsu 2 tak itu enggak tahu kenapa ini keterangan flash point ini tidak dicantumkan. Tapi untuk viscosity 100 derajat Celciusnya ini hanya di angka sekitar 8. Di 8, ya. Berarti dibandingkan antara Idemitsu dengan Moto 510 ya jelas lebih bagus Moto 510 datasheetnya. Nah, juga Idemitsu 2 tak ini kalau dibandingkan dengan Maserania OB juga ternyata lebih bagus Maserania OB. Nah, tapi di sini ada kekurangannya antara Maserania OB dengan Idemitsu 2 tak. Tidak ada keterangan APTC-nya. Berarti untuk tingkat kelicinan olinya itu lebih bagus Moto 510 dibandingkan dua oli ini. Kalau Castrol Auto 747 jelas ini ada APTC-nya karena ini oli mahal ya. Oli mahal itu biasanya yang dibutuhkan keterangan APTC-nya aja, jasonya malah nggak ada ya. Ini saya juga menduga-duga kalau keterangan jaso ini, kalau misalkan ada keterangan jaso itu dia bisa dipakai untuk oil pump atau tidak. Biasanya kalau tidak ada keterangan jaso itu oli tersebut hanya diperuntukkan untuk premix. Karena castor oil itu akan lengket ya. Sifatnya itu dia akan menempel. Jadi mungkin kalau di oil pump dia lama-lama akan tersumbat ya. Kemungkinan ya, ini saya kurang gitu paham. Mungkin teman-teman bisa cerita untuk bagian ini. Tapi yang saya lihat itu kalau oli samping ada keterangan jaso itu biasanya bisa oil pump. Sedangkan kalau yang nggak ada keterangan jasonya itu biasanya keterangannya premix. Seperti contoh Moto 800 ini kan mau oli balap ya. Moto 800 tuh ada yang untuk road race sama off-road. Nah, ini saya bandingkan yang road race ya. Ini viscosity 100 derajat Celciusnya memang hampir mendekati Castrol Auto 747, tapi tetap masih bagusan Auto 747-nya. Nah, ini kan ada kandungan campuran minyak ester ya, dan ini tulisannya premix. Berarti kemungkinan yang ada campuran kayak minyak ester atau minyak jarak itu berarti akan membuat oil pumpnya itu jadi tersumbat. Ini kemungkinan loh ya, saya kurang gitu paham. Jadi gitu ya, mungkin informasi ini sudah bisa mewakili semua. Saya sudah menyampaikan. Jadi sekarang kembali lagi ke teman-teman, motornya mau dipakai untuk bagaimana, itu oli sampingnya juga perlu dicocokkan juga. Jadi maksud saya begini, kalau misalkan dipakai harian jalan pelan, itu pakai oli samping yang flash point viscosity indeksnya itu tinggi, itu kemungkinan akan berisiko kebanyakan oli di dalam, jadi bisa susah dihidupkan. Tapi ini tidak mesti juga sih. Kalau jasonya FD gitu ya akan tidak terbilas juga ya. Intinya oli samping itu kalau semakin mahal itu semakin bagus lah. Jadi kalau semakin mahal itu viscosity di 100 derajat Celcius akan lebih tinggi, dan juga flash point-nya juga cenderungan lebih tinggi. Ya gitu. Nah, ini saya ingin nambahkan lagi informasi. Ini motor saya menggunakan oli samping Piccoli 2 TC1. Datasheetnya begini. Ini dengan datasheet begini A747 kok bisa kalah ya? Saya kurang gitu paham kok bisa sebagus ini. 2TC1 di 100 derajat Celciusnya itu 19,9. Terus juga flash point-nya, untuk flash point masih bagusan A747 nya sih.
Padahal Piccoli 2TC1 ini cukup murah, di bawah 100.000. Ya ini sudah APTC juga, tapi dia kekurangannya jasonya masih FC, jadi keraknya akan lebih cenderung lebih banyak ya. Ya ini saya memberi pilihan aja buat teman-teman. Jadi Piccoli ini adalah oli buatan negeri dengan standarisasi Amerika Serikat. Nah, ini saya sudah pakai oli Piccoli ini 2 tahun, dan saya merasa motor saya jadi lebih aman menggunakan oli ini. Pakai RPM tinggi juga menurut saya lebih aman pakai oli ini. Tapi meskipun sudah jaso FC, jarang terjadi namanya macet super kipsnya. Ya mungkin informasinya cukup sekian, semoga bisa memberi gambaran buat teman-teman. Terima kasih yang menonton sampai selesai. Sampai jumpa di video berikutnya.